Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Rafiza, dari jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Software Engineering, yang akan menjelaskan tentang lisensi open source. Sebelumnya, mari saya tahu sedikit apa itu open source. Open source adalah suatu software atau kode pemrograman komputer yang dipublikasikan secara umum pada orang-orang sehingga bisa digunakan, diperbaiki, dimodifikasi, atau disebarkan untuk keperluan pribadi atau hobi, perusahaan, atau untuk komersil tanpa harus membayar biaya sedikit pun. Lalu, salah satu tujuan utama dari open source adalah untuk mempromosikan kolaborasi dan kerjasama antar pengembang sehingga memungkinkan terciptanya proyek yang lebih inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Lisensi open source. Terdapat beberapa jenis lisensi open source yang tersedia, yang masing-masing memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Beberapa jenis lisensi open source yang paling populer diantaranya adalah: pertama, lisensi MIT. Lisensi ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan, mengubah, dan membagikan kode sumber tanpa harus mencantumkan sumber atau membagikan hasilnya dengan lisensi yang sama. Yang kedua, lisensi Apache. Lisensi ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan, mengubah, dan membagikan kode sumber dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti harus mencantumkan sumber dan menyertakan lisensi yang sama pada hasil yang dihasilkan. Ketiga, lisensi GNU General Public License atau GPL. Lisensi ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan, mengubah, dan membagikan kode sumber dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti harus mencantumkan sumber dan menyertakan lisensi yang sama pada hasil yang dihasilkan. Selain itu, lisensi ini juga membutuhkan bahwa semua modifikasi yang dibuat terhadap kode sumber harus dibagikan kembali dengan lisensi yang sama. Lisensi ini sering dipilih oleh proyek-proyek open source yang ingin mencegah kode sumber yang digunakan secara terbatas atau untuk keperluan komersial. Kelebihan open source. Yang pertama, berkembang cepat melalui internet. Pengembangan proyek open source dapat berkomunikasi dan bertukar kode program melalui internet di seluruh dunia, yang memungkinkan perkembangan yang cepat dan berkolaborasi yang luas. Kedua, pemusatan IQ. Pengembangan software open source tidak berpusat pada kelompok tertentu. Setiap orang dapat berkontribusi, dan mencoba memisahkan masalah sehingga mengumpulkan keahlian programming dari seluruh dunia untuk menciptakan perangkat lunak yang lebih baik. Ketiga, mudah untuk berpartisipasi. Setiap orang, baik dengan skala tinggi maupun rendah, dapat terlibat dalam pembuatan perangkat lunak open source. Ini memberikan peluang bagi individu untuk belajar dan berkontribusi pada proyek yang lebih besar. Kekurangan open source. Yang pertama, kurang fokus pada pelanggan. Komunitas open source mungkin tidak memiliki penekanan yang sama dan kegunaan, terutama dalam konteks perusahaan. Beberapa proyek open source lebih ditujukan untuk kepentingan pribadi atau hobi, dan pengguna memerlukan tingkat keahlian tinggi untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Yang kedua, tidak adanya kelompok yang bertanggung jawab meskipun mudah untuk mendapatkan software open source melalui internet. Jika terjadi masalah, tidak ada kelompok yang langsung bertanggung jawab untuk menanganinya. Sebaliknya, solusi umumnya diberikan melalui forum atau mailing list oleh komunitas pengembang. Ketiga, tidak adanya pemusatan dukungan teknis. Dukungan teknis untuk software open source tersebar di berbagai sumber seperti mailing list atau forum. Pengguna harus mencari solusi atau masalah mereka sendiri secara mandiri. Itulah sedikit penjelasan tentang lisensi-lisensi open source. Jika ada kesalahan pada penjelasan di atas tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.